Shalom pemirsa Live Channel, saya sungguh sangat berbahagia kali ini saya bisa menyampaikan pesan Tuhan dalam program acara Voice of Life. Kali ini saya ingin membagikan hal yang menjadi realita kenyataan dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan. Setiap kita pasti pernah mengalami situasi yang sulit. Mungkin karena penyakit, mungkin juga karena faktor ekonomi, atau hal-hal yang lain yang membuat kita tuh terhimpit dan kita bingung. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami situasi yang seperti ini? Setiap kita pasti punya pengalaman masing-masing tentang yang namanya kesulitan ini. Kalau saya, dulu waktu saya remaja, saya punya kesulitan faktor ekonomi. Kalau saya lihat orang pengen ini, pengen itu, lalu saya ngomong sama orang tua saya karena keadaan ekonomi yang pas-pasan, sehingga itu membuat saya kok, Tuhan, kalau mau sesuatu yang saya inginkan kok sulit banget ya Tuhan. Mungkin hari ini pemirsa menyaksikan acara ini sedang mengalami seperti itu. Sulit mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan anak, sulit mendapatkan pasangan, sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, atau sulit untuk menjalin sebuah hubungan yang baik. Itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Atau mungkin sudah, kalau istilahnya sekarang bisa kita bilang udah di ujung tanduk nih. Sam, ini udah di ujung tanduk, keadaan saya tuh udah gak memungkinkan lagi. Keadaan saya tuh sudah berantakan. Atau bagi teman-teman yang masih muda nih, waduh, kalian juga punya kesulitan. Sulit meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mungkin. Mungkin hari ini ada yang terikat dengan narkoba, seks bebas. Atau juga sulit untuk move on, karena apa? Aduh Sam, saya lagi cinta-cintanya, sayang-sayangnya, saya ditinggalin. Aduh, sulit banget untuk ngelupain dia. Kadang-kadang begitu. Anak-anak muda zaman sekarang sulit. Nggak cuma itu aja, sulit untuk dekat sama Tuhan. Sulit punya hubungan yang baik sama Tuhan. Itu juga hal yang sulit. Yang terjadi adalah kita tuh kadang-kadang menganggap segala sesuatunya sulit. Kita menganggap semuanya sulit. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Apa yang kita harus lakukan ketika keadaan sulit itu kita alami? Untuk yang muda maupun juga yang tua nih. Masing-masing punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Tetapi kira-kira firman Tuhan mau ngomong apa nih? Apa yang mau kita pelajari tentang situasi sulit ini? Seperti tadi saya bilang di depan bahwa kita akan belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita menghadapi situasi yang sulit. Nah, mari kita sama-sama buka di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya ketika kita baca ini, saya mendapati begini. Saya simpulkan bahwa keadaan yang sulit yang sedang kita alami pasti akan berakhir. Jangan memperkeruh keadaan, tapi rubah cara berpikir kita. Maksudnya apa? Yang pertama kita belajar bahwa percayalah, keadaan yang kita alami ini tidak seterusnya seperti itu. Semua ada waktunya. Kalau kita baca di dalam pengkhotbah ini, kita terusin baca di pasal 2, 3. Di situ dicatat bahwa ada waktunya kita senang, bergembira, nangis dan segala macam. Artinya bahwa situasi yang kita alami hari ini, keadaan yang kita alami hari ini, itu ada waktunya, ada masanya.
Enggak selamanya kita selalu bergembira terus. Ada waktunya kita bersedih. Ada waktunya kita bahagia. Ada waktunya kita tersenyum. Dalam kehidupan kita, ada setiap musim-musim yang harus kita lewatin. Kita akan belajar satu persatu akan hal ini. Kalau dulu, seperti yang saya bilang, saya punya kesulitan, punya masalah tentang ekonomi. Tapi itu ada waktunya, ada musimnya. Ketika saya sudah lewatin musim itu, hari ini saya nggak seperti yang seperti dulu mengalami kesulitan ekonomi. Tapi berangsur jauh lebih membaik. Karena saya percaya ketika kita libatkan Tuhan di situ, kesulitan kita itu kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan kesulitan itu akan menjadi sebuah hal yang menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Dulu seperti saya bilang, mau beli apa susah. Kalau sekarang ya minimal bisalah ada tabungan, ya kan? Artinya setiap kehidupan kita tuh punya waktunya, punya masanya. Dalam menghadapi situasi sulit, percayalah bahwa itu nggak seterusnya terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang kita lakukan? Hal apa yang kita bisa pelajari untuk menghadapi situasi yang sulit? Kita sama-sama baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau saya baca ayat ini, saya dapat hal bahwa kalau hari ini saya mengalami kesulitan, coba kita lihat. Kesulitan itu nggak datang cuma hari ini aja. Kemarin-kemarin kita juga mengalami hal yang sulit juga. Tetapi firman ini bilang, pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Kalau dulu saya bisa lewati setiap masalah, setiap kesulitan yang saya alami. Dan saya percaya ketika saya mengalami kesulitan ini, saya juga bisa sanggup dan dapat melewati yang sekarang saya alami. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman yang pernah kita alami. Firman Tuhan dengan jelas bahwa kesulitan memang ada. Kita mengalami kesulitan. Tetapi kesulitan itu tidak melebihi, melampaui batas kekuatan kita. Ketika kita melewati itu, ada Tuhan selalu bersama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu menopang dan menuntun kita. Kalau dulu saya punya kesulitan, saya bisa lewati dan bisa lalui dengan baik. Saya percaya hari ini setiap kesulitan yang kita alami, kita juga bisa melewatinya. Kita bisa melakukannya itu bersama dengan Tuhan. Dan kita akan keluar jadi pemenang. Itu hal yang kedua yang saya ingin sampaikan. Artinya, jangan kamu lihat hari ini kamu sulit. Belajarlah dari hal yang pernah kamu alami. Kesulitan-kesulitan yang kemarin. Tuhan menyertai, Tuhan menuntun kamu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kamu bisa keluar dari kesulitan itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ketika saya baca ayat ini, coba saya merenungkan. Ada satu kalimat yang saya tulis bahwa sesulit apapun keadaan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita jika kita berserah
sama Tuhan. Poin yang ketiga yang saya dapati adalah jangan takut, kita punya Tuhan. Jangan takut, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang selalu ada sama kita. Kita punya Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Kita punya Tuhan yang selalu backup kita. Ketika kita mau mengandalkan Dia. Ketika kita mau berjalan bersama Dia. Mungkin hari ini kita lihat ya. Bahwa contohnya diri saya. Saya bisa seperti ini karena saya belajar terus untuk mengandalkan Tuhan. Saya belajar untuk tidak takut. Karena saya yakin masalah yang saya hadapi, persoalan yang saya hadapi bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan lewati semuanya itu dengan baik. Nah, pemirsa, mungkin hari ini kesulitan kita mungkin udah, kayaknya berat banget nih, udah gak jalan keluar. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, lewat apa yang saya sampaikan di poin 3, kita andalkan Tuhan. Kita punya Tuhan. Lalu di poin keempat, saya ingin bagikan di dalam Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di balik masalah ada rencana Tuhan yang indah untuk kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita baca firman ini, saya mendapatkan bahwa jangan lari dari masalah. Ketika kamu punya masalah, kalau kamu lari dari masalah, kamu akan membuat masalah yang baru. Tetapi kalau kamu punya masalah, ingat, kamu punya Tuhan, hadapi masalah itu. Hadapi masalah itu. Jangan setiap kalau ada masalah, kamu tinggalin. Setiap ada masalah, kamu gak selesaikan. Akhirnya masalah itu akan bertumpuk. Dan membuat kamu menjadi orang yang nantinya gak punya pengharapan lagi sepertinya. Bingung mau ngapain, gak ada jalan keluar, gak ada solusi. Gak ada hal-hal yang kok hidup saya tuh gak spektakuler orang-orang. Karena apa? Kamu gak pernah mau menyelesaikan masalah. Kamu selalu lari, kamu selalu menghindar dari masalah. Tapi hari ini saya mengingatkan bahwa ketika kita punya masalah, hadapi masalah itu. Hadapi karena bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan itu. Jadi ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit. Yang pertama tadi, percaya semua itu ada waktunya. Masalah itu ada waktunya. Lalu yang kedua, saya menghimbau bahwa belajar dari kesulitan yang pernah kita lewati. Kalau hari ini kita sulit, ingat dulu juga kita pernah mengalami kesulitan. Kalau kita bisa lewati yang dulu, yang sekarang pun kita pasti bisa lewati semuanya itu. Yang ketiga, jangan pernah takut. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang selalu ada standby 24 jam buat kita. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu yang keempat, ingat. Setiap orang yang masih bernafas pasti akan diperhadapkan oleh masalah. Oleh sebab itu, jangan kamu lari dari masalah. Yang jadi pertanyaannya, kadang-kadang kita sendiri yang suka bikin masalah. Kita yang lakukan hal-hal yang salah. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita gak sadar. Kita ambil keputusan yang kita ambil bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Kita ambil keputusan dengan caranya kita, dengan maunya kita. Sepertinya itu baik, bahkan itu yang terbaik. Ternyata ketika ujungnya menghadapi masalah, kita baru tahu, oh iya, ini salah. Sudah kena masalah, lalu kita tinggalkan. Kita kabur, kita gak mau selesaikan. Tapi belajarlah menjadi orang yang bertanggung jawab. Ketika kamu diperhadapkan dengan masalah. Ketika kamu diperhadapkan dengan sesuatu yang sebenarnya gak enak.
Jangan lari dari masalah. Seperti tadi saya bilang bahwa setiap kita punya masalah. Ketika saya punya masalah sulit dalam ekonomi, saya nggak lari, saya berusaha. Saya memperbaiki, saya berusaha bagaimana supaya saya mendapatkan pemasukan, bagaimana caranya supaya saya menjadi lebih baik lagi. Seperti tadi saya bilang, mungkin teman-teman yang anak muda punya masalah, nggak bisa bebas. Kalian hari ini terikat dengan hal-hal yang nggak baik, seks bebas, narkoba dan segala macam. Itu sebuah masalah. Tetapi yuk keluar dari masalah itu. Jangan kamu terlalu nyaman terus dalam masalah itu. Hari ini Tuhan ingatkan, yuk selesaikan masalah itu. Jangan larut dari masalah itu. Mungkin yang tua juga mengalami masalah. Pak, Sam, saya ini udah tua. Anak-anak saya sudah besar. Saya ditinggalkan mereka. Itu menjadi sebuah masalah. Mereka udah gak peduli sama saya lagi. Mereka tuh udah nggak perhatiin saya lagi. Dulu kecil saya selalu sayang. Dulu apa yang menjadi kebutuhan mereka saya cukupkan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka saya penuhi. Tapi hari-hari ini Sam, saya udah tua. Nggak ada yang peduli sama sekali. Anak-anak saya nggak peduli. Anak-anak saya nggak memperhatikan saya. Anak-anak saya cuek semua sama saya. Mungkin kamu punya masalah. Ketika di hari tuamu kamu sendirian. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang perhatiin. Tapi ingat, kamu punya Tuhan yang selalu memperhatikan. Yang selalu peduli dengan keadaan kamu. Baik kamu dari kecil, beranjak remaja, dewasa, bahkan sampai memutih rambutmu. Tuhan tetap memperhatikanmu. Tuh kasih Tuhan, cintanya Tuhan tetap sama, tidak berubah. Walaupun manusia itu berubah, tapi Tuhan tetap peduli sama kita. Tuhan tetap sayang sama kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, setiap kita punya masalah. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, kita bisa selesaikan masalah itu bersama dengan Tuhan. Di bagian ini saya ingin menyampaikan kesaksian tentang kehidupan saya. Ketika saya punya masalah sama orang tua saya, khususnya saya punya masalah terhadap papa saya. Waktu saya remaja, saya selalu bentur dan punya masalah sama orang tua saya, khususnya sama papa saya. Saya merasa saya kurang dihargai. Saya merasa saya selalu dihina, diremehkan. Bahkan saya merasa kok seperti ini ya orang tua. Mungkin teman-teman yang merasa muda punya pengalaman seperti ini. Kamu diremehkan, suka ribut sama orang tua, suka dimarahin. Itu juga saya alami. Saya sempat berpikir bahwa saya harus lakukan apa ya Tuhan ya. Saya coba berusaha yang terbaik. Saya berusaha untuk menyenangkan, tapi di mata mereka saya selalu nggak baik. Dan saya selalu dianggap dan diremehkan seperti orang yang ya kamu harus pasti belajar lagi. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu tuh biasa aja. Terkadang kalau waktu kita masih muda, kita melakukan sesuatu, kita tuh seneng kan. Kalau kita dipuji, dibanggain sama orang tua kita. Dibilang, wah kamu hebat, kamu keren, kamu luar biasa. Tapi faktanya yang terjadi dalam kehidupan saya diremehkan. Saya dibilang gak becus lah, saya dibilang ya ini itu yang membuat saya tuh ngedown. Saya berpikir bahwa kok seperti ini ya, orang tua seperti ini. Ini sebuah masalah bagi saya. Akhirnya sampai satu hari saya sudah nggak kuat lagi, maksudnya saya nggak sanggup lagi dengan perlakuan orang tua saya. Saya ribut mulut, hampir saya mau berantem di situ. Saya hampir mau pukul-pukulan dengan orang tua saya. Saya udah berpikir bahwa kalau saya pukul, saya habisin orang tua saya keluar dari rumah selesai. Saya berpikir pada saat itu, ya solusinya itu yang terbaik. Karena saya nggak pernah dihargai.
Saya nggak pernah dibilang baik, nggak pernah dipuji. Saya berpikir ya sudah sekalian aja. Pada saat itu ada teman saya. Akhirnya teman saya melerai di situ. Setelah itu mama saya menghampiri saya. Mama saya bilang begini, kamu jangan lakukan itu. Kamu jangan melakukan hal ini lagi. Itu membuat mama sedih. Ini membuat mama tuh sedih. Kamu jangan lihat apa yang dilakukan oleh papa kamu. Tapi kamu lihat mama kamu bagaimana sayang. Bagaimana mencintai kamu. Saya berpikir bahwa itu sebuah masalah. Tapi karena kasih sayang, perhatian mama saya. Sehingga saya akhirnya memutuskan saya nggak jadi keluar. Saya nggak jadi meninggalkan rumah. Saya menangis. Saya sedih di situ, saya peluk mama saya. Saya cuma bisa bilang Tuhan tolong saya, pulihkan hubungan ini, pulihkan keadaan ini. Saya nggak mau keadaan ini berlarut. Sehingga cerita, proses kehidupan harus saya jalani. Sempat dari kejadian itu saya nggak tegur orang tua saya nggak ngomong, biasalah. Pasti anak muda kebanyakan kalau suka benturan sama orang tua. Kalian gak mau ngomong, gak mau negor. Tapi ketika saya coba berusaha berdamai terhadap diri saya sendiri, berdamai dengan masalah saya sendiri, saya gak kabur, saya gak meninggalkan masalah, tapi saya hadapi. Hari demi hari, keadaan makin membaik. Keadaan sudah mulai pulih. Keadaan sudah mulai menjadi jauh lebih baik. Ketika saya mau menyelesaikan itu, saya libatkan Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bertanya sama Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Secara daging, secara saya masih anak muda waktu itu. Dengan emosi yang meluap-luap. Saya berpikir bahwa ketika kalau saya berkelahi dengan orang tua saya pasti kalah. Orang saya masih muda. Orang tua saya sudah ada umur. Tetapi hal itu saya tidak lakukan. Yang tadinya jadi masalah. Yang tadinya punya masalah, ketika saya libatkan Tuhan, saya nggak lari dari masalah. Akhirnya masalah itu terselesaikan. Sekarang saya punya hubungan yang baik dengan orang tua saya. Saya tidak pernah meninggalkan rumah. Saya mengasihi mereka, walaupun pernah melakukan hal yang nggak baik dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kamu punya teman, sahabat, orang tua, siapapun itu yang pernah melakukan dan melukai kamu, dan itu jadi masalah. Saya mau mengingatkan, yuk kita selesaikan itu. Mungkin hari ini masalah-masalah lain juga ada dalam kehidupan kamu. Yuk kita selesaikan masalah itu. Yuk kita libatkan Tuhan dalam masalah kita. Masalah boleh ada, tapi ingat, setiap musim kita akan lewati bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami diingatkan, setiap kami pasti memiliki masalah. Setiap kami pasti punya masalah. Tetapi kami yakin Tuhan, setiap masalah yang kami hadapi, kami akan lewati masalah itu dengan baik. Setiap musim yang kami lewati, kami akan lewati bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami punya masalah, kami nggak sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Ada Tuhan yang selalu setia menolong dan menjaga kami. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa menyelesaikan masalah. Mungkin ada yang teman-teman yang menyaksikan acara ini punya masalah keterikatan. Apapun keterikatannya itu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan lepaskan dari semua keterikatan itu. Mungkin ada masalah ekonomi yang mereka hadapi. Sakit penyakit atau apapun itu, Tuhan tolong lakukan mujizat-Mu. Dan hamba-Mu percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan semuanya. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang gak mungkin. Tapi bersama Tuhan, kami pasti percaya mujizat itu ada. Mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.